Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan dua materi sekaligus, di mana materinya itu manajemen konflik dan pemecahan masalah. Langsung saja, yang pertama itu manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan proses mengidentifikasi dan menangani konflik secara bijaksana, adil, dan efisien dengan 3 bentuk metode pengelolaan konflik, yaitu stimulasi konflik, pengurangan atau pengamanan konflik, dan penyelesaian konflik. Dalam pengelolaan konflik membutuhkan keterampilan seperti berkomunikasi yang efektif, pemecahan masalah, dan bernegosiasi dengan fokus pada kepentingan organisasi. Konflik sebenarnya bisa menjadi suatu potensi yang baik atau fungsional yang bisa mendorong produktivitas apabila konflik tersebut dikelola dengan baik. Namun, konflik biasanya dianggap sebagai suatu yang negatif atau disfungsional dan dapat mengganggu serta menurunkan produktivitas. Berikut aspek-aspek dalam manajemen konflik. Yang pertama itu manajemen konflik destruktif, dan yang kedua manajemen konflik konstruktif. Dalam manajemen konflik konstruktif ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, senantiasa melibatkan orang, yang kedua memiliki ancaman di dalamnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen konflik. Pandangan psikologi, setiap perilaku merupakan interaksi antara kecenderungan di dalam diri individu dan kondisi eksternal. Cara individu bertingkah laku dalam menghadapi konflik dengan orang lain akan ditentukan oleh seberapa penting tujuan-tujuan pribadi dan hubungan dengan pihak lain yang dirasakan. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini dibagi menjadi, akan saya jelaskan dari ketiga aspek, yaitu yang pertama yaitu satu, pengambilan keputusan kelompok, yang kedua pemecahan masalah kelompok, dan yang ketiga pendekatan untuk pemecahan masalah kelompok. Hal itu akan saya jelaskan di penjelasan materi berikut. Pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera. Pemecahan masalah adalah suatu proses terencana yang diperlukan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak dapat dengan segera. Yang pertama, pengambilan keputusan kelompok. Secara umum, kelompok mengambil keputusan dengan melalui fase orientasi, fase diskusi, fase keputusan, dan fase implementasi. Berbagai jenis situasi memerlukan jenis metode pengambilan keputusan yang berbeda. Keputusan dapat berpusat pada pemimpin otoriter sehingga berpusat pada kelompok yang demokratis. Kedua yaitu pemecahan masalah dalam kelompok. Nah, pemecahan masalah adalah proses penanggulangan suatu rintangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses penyelesaian masalah terdiri dari identifikasi masalah, analisis masalah, penilaian pemecahan, pemilihan dan pelaksanaan solusi masalah yang terbaik. Dan yang ketiga yaitu pendekatan untuk pemecahan masalah kelompok. Nah, pendekatan pemecahan masalah secara sistematis dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pendeskripsian masalah dan pemecahan masalah. Jadi, pendeskripsian masalah itu terdiri dari 2. Yang pertama, mendeskripsikan masalah dan menganalisis masalah. Analisis melibatkan penyelidikan berbagai sebab akibat, gejala, riwayat, dan masalah. Sedangkan pemecahan masalah terdiri dari, yaitu menghasilkan pemecahan masalah yang menghasilkan pemecahan yang memungkinkan, di mana bagiannya itu menunda penilaian, pemikiran liar, mempraktikkan saling mendukung, menekankan kuantitas gagasan, bukan kualitas,
kemudian membuat daftar. Jadi mungkin hanya itu materi singkat yang sempat saya jelaskan mengenai dua materi tadi, yaitu manajemen konflik dan pemecahan masalah. Mungkin ketika ada salah kata dalam pengucapan saya, mohon maaf dan mohon diluruskan dengan baik. Saya Eka Purnama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.